Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendy Rizky Aldila. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah dari jaringan komputer, yaitu tugas 3. Di sini kita bisa lihat kita diberikan 4 soal, lalu kemudian di sini tugasnya, sumber tugas tutorial itu diberi dari panduan praktik jaringan komputer. Yang artinya itu panduan itu sudah saya pelajari sebelumnya dan sekarang saya akan presentasikan hasil dari panduan tersebut. Oke, untuk soal pertama yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan empat buat komputer dan satu buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke empat komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, kita langsung masuk ke Cisco paket tracernya. Pertama-tama untuk komputer kita masukkan 4 komputer. Kita buat seperti ini susunannya. Lalu kemudian satu switch di tengahnya. Jika sudah kita susun seperti ini, kita akan sambungkan dengan kabel strike. Kita sambungkan dari PC pertama itu pada slot Ethernet, flash Ethernet 1, kemudian di PC yang kedua, maaf, di sini masukkan yang kedua, kemudian juga di PC yang ketiga, kita sambungkan di flash Ethernet-nya, kemudian masukkan di flash Ethernet ketiga pada switch, dan yang terakhir juga di flash Ethernet yang keempat, kita sambungkan kepada komputer yang keempat. Nah, kita tunggu dulu sampai di mana panahnya ini berwarna hijau, tidak berwarna oranye seperti ini. Sambil menunggu, saya akan mengatur IP dari komputer-komputer yang sudah saya pasangkan. Di sini saya sudah menyiapkan IP-IP-nya. Kemudian caranya kita klik saja tadi logo komputernya, lalu kemudian masuk ke dalam menu config. Kemudian pilih pada bagian interface ada Fast Ethernet. Di sini masukkan saja IP-nya. Untuk PC 0 saya beri dia IP-nya di 192.168.1.1. Nah, setelah itu langsung dikeluarkan saja. Kemudian kita lakukan juga pada PC lainnya. Untuk PC yang kedua, di belakangnya dibikin 1 2. Kemudian di PC yang ketiga, kita beri juga angkanya 1 3 IP-nya, IP address-nya. Setelah itu, untuk PC yang terakhir, keempat, kita berikan 1 4. Oke, jika sudah, maka tinggal kita lakukan pengetesan ping terhadap soal di sini. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, teman-teman, di sini kita langsung saja kita mulai dari kita menggunakan PC 0 ini. Kita coba masuk ke dalam menu desktop, kemudian kita pilih command prompt. Nah, di sini kita cara cara pengoperasian ping itu adalah klik saja ping, kemudian
kita masukkan tadi IP address-nya 192.168. Kita mau sambungan kepada PC kedua. Berarti 1.2. Nah, ini sudah bisa untuk yang PC kedua. Lalu kita coba ke PC yang ketiga. Nah, ini juga bisa untuk PC yang ketiga. Kemudian adalah PC yang keempat, terakhir. Nah, ini semua berhasil untuk ping terhadap semua PC. Jadi, untuk soal nomor satu, saya rasa seperti itu presentasinya. Oke, kita lanjut ke nomor dua, teman-teman. Di sini buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, baik. Berarti sepertinya untuk topologinya masih sama ya. Di sini kita masih menggunakan 4 komputer, namun kita akan menambahkan satu server di sini, teman-teman. Oke, kita langsung saja di sini. Kita pasang servernya, lalu kita beri nama servernya itu tadi pada soal yaitu HTTP. Kok HTTP. Kemudian kita sambungkan dengan kabel ya. Sini sudah saya sambungkan. Kemudian tadi saya sudah menyiapkan IP-nya untuk si server ini. Kita masukkan pada uh, config, kemudian paste Ethernet lagi, kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.1.100. Oke, setelah itu kalau sudah kita, oh iya, kita ada kelupaan satu, kita kita masuk ke menu service, kita on kan HTTP dan HTTPS-nya ya sudah on di sini. Lalu kemudian kalau jikalau sudah semua dirasa sudah, kita akan coba untuk mengakses HTTP ini menggunakan 4 PC sesuai dengan 4 soal. Sesuai dengan soal nomor 2. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya, berarti 4 komputer. Oke, kita coba pada PC 0. Kita masuk ke desktop, kemudian kita masuk ke web browser. Sini, oke, di sini kita masukkan IP-nya 192.168.1. Kita coba klik go. Nah, di sini sudah bisa teman-teman sudah tampil di sini. Lalu kemudian kita coba pada PC lainnya yaitu PC satu. Di sini kita coba go. Ya, ternyata di sini juga bisa teman-teman. Kemudian kita coba lagi, kita keluarkan, kita masuk ke PC 2, kemudian kita masuk ke desktop. Tadi PC satu belum dikeluarkan. Oke, kita masuk ke desktop, lalu ke web browser. Lagi menunggu. Oke, setelah itu kita masukkan kembali IP-nya. Dan kemudian, oh ya bisa pada PC terakhir. Kita coba kembali. Oke, kita masukkan IP-nya, kemudian kita klik go. Ternyata bisa juga. Jadi, sepertinya untuk nomor 2 sudah seperti itu penjabarannya. Semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya gitu. Kita lanjut ke nomor 3, teman-teman. Sini soalnya yaitu buatkan satu buah
eh, server DNS dan satu server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS server ya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam Cisco lagi. Di sini berarti menambah satu server lagi, yang artinya bahwa untuk DNS tadi, teman-teman. Oke, kita langsung masukkan saja di sini server. Kita taruh di sini. Kemudian untuk itu kita beri dulu di sini namanya yaitu DNS. Setelah kita beri nama, kita langsung hubungkan saja dengan kabel ya. Kita coba langsung sedikit. Oke, teman-teman, setelah itu kita setting servernya, kita setting IP-nya pada bagian ini. Kita isi IP-nya 192.168.1.200. Itu IP yang sudah saya persiapkan untuk apa? Untuk DNS. Kemudian kita masuk ke tinggalan, kita masuk dulu ke service, lalu kemudian kita matikan untuk HTTP dan HTTPS-nya. Kemudian kita masuk ke dalam menu DNS, lalu kemudian kita klik on di sini. Setelah kita klik on, lalu kita isi di sini domain kita, yaitu contoh saya buat untuk eh, klik jangan klik deh. Kita bisa aja. Kita bisa. Kita belajar.com. Kita belajar.com. Lalu kita masukkan IP-nya punya HTTP tadi teman-teman, yaitu 192.168 titik berapa tadi? 1.100. Oke, setelah itu kita klik add. Nah, di sini sudah tercantum. Maka setelah itu kita keluar pada bagian topologi. Nah, di sini kita langsung setting saja DNS-nya kepada 4 PC ini. Kita mulai dari PC pertama, lalu kemudian di sini kita isi DNS-nya dengan IP DNS-nya 192.168.1.200. Kita copy saja. Setelah itu kita langsung eh kita ya, ya, kita langsung saja atur semua di PC-PC lainnya. Kemudian PC yang ketiga juga ini kenapa ada? Oke, setelah itu setelah semua DNS-nya sudah kita pasangkan di PC-PC, kemudian kita langsung coba saja coba lakukan pengetesan ya teman-teman. Di sini kita langsung masuk ke bagian web browser untuk mencoba domain yang tadi kita buat. Nah, di sini kita langsung saja coba masukkan domain yang kita buat tadi. Jika misalkan domainnya keluar, kita belajar.com, maka DNS-nya sudah running atau berjalan. Ya, teman-teman, kita coba. Nah, di sini DNS-nya sudah running ya, teman-teman, untuk di percobaan di PC pertama. Kemudian kita coba di PC yang kedua.
Divisi yang kedua kita coba kita belajar.com. Divisi kedua juga bisa. Kemudian kita coba di PC yang ketiga, teman-teman. Ya, di PC ketiga juga bisa. Yang terakhir kita coba di PC yang keempat. Kita belajar.com. Kita klik go, kemudian keluar. Berarti DNS-nya semua sudah running atau berjalan. Itu adalah tata cara pengerjaan atau pengaplikasian DNS dan HTTP pada soal nomor 3 ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 4. Buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Di sini dijelaskan untuk soal nomor 4 ada topologinya di sini. Diketahui ada dua jaringan yang berbeda di sini. Dan di sini juga diminta untuk melakukan perintah. Jadi kita coba untuk membuat topologi ulang seperti pada struktur jaringan di gambar ini. Kita langsung saja ke oh, ini ada PC 0 dan PC 1 yang artinya berarti PC 2 dan 3 itu harus kita remove. Do you want to delete PC 3? Yes. PC 2 juga kita delete. Kemudian di sini kita delete apa perkabelannya. Di sini PC 0 itu menyambung pada switch dan PC 1 yang enggak. PC 1 berarti kita pindahkan ke sini. Lalu untuk DNS-nya juga kita pindahkan ya sini. Oke, lalu di sini PC 0 berada. Bentar, kita coba pindahkan ke tengah biar enak. Di sini untuk server sendiri sudah aman, ada tinggal nambahin satu, nanti nambahin router. Oke, kita langsung aja kita tambahin lagi komponen-komponen yang diminta teman-teman. Di sini ada satu buah switch. Nah, kita tambahkan switchnya di sini. Ya, kemudian di sini ada router. Kita tambahkan juga routernya di sini. Kemudian routernya jika sudah tambahkan si server. Ya, server kita letakkan di sini. Kita rapikan lagi dulu supaya topologinya itu terlihat enak rapi. Kita hubungkan semua menggunakan kabel. Oke, di sini kita hubungkan. Hmm.
Setelah kita hubungkan semua kabel, kita sekarang lakukan persettingan router. Oke, di setting router kita config, lalu kemudian kita masuk menu config, kemudian kita bagian interface di sini ada fast Ethernet 00. Itu bagian bawah ya teman-teman. Di situ kita bisa masukkan IP-nya. Di sini kita buat 192.168.1 eh 2.1. Nah, jangan lupa teman-teman untuk di sini ada bagian port itu di on kan. Jadi diisi dulu IP-nya 192.168.2.1, kemudian di on kan. Lalu untuk bagian jaringan atas itu ada di Fast Ethernet 01. Di sini kita buat IP address-nya yaitu 192.168.1.9 teman-teman. Kemudian setelah itu subnet masknya sudah otomatis terisi, kemudian kita klik on. Lalu kemudian setelah itu kita masuk kepada bagian routing, kita klik static. Pada static kita akan lakukan pengisian lagi teman-teman static routes-nya. Di sini kita lakukan pengisian di bagian network yaitu 192.168.1.0, dan di sini masnya 255.255.255.0, 255.255.255.0. Kemudian next hop-nya itu adalah 192.168.2.0. Setelah itu sudah kita klik add. Oke, jika sudah kita klik add, maka kita sudah mendapatkan gateway-nya. Oke, teman-teman, setelah itu kita setting server HTTP, teman-teman. Oke, kita keluar dari router, kita masuk pada bagian server HTTP. Pada setting server HTTP, kita langsung saja kita ganti nama menjadi sesuai pada soal, yaitu adalah ilkom.com. ilkom.com. Setelah itu kita beri IP-nya di sini. Ya, ini sudah terisi dengan IP yang sudah sebelumnya saya isi. Oke, setelah itu kita config gateway-nya teman-teman. Di sini config gateway-nya kita menggunakan jaringan bawah ya teman-teman. Di sini kita akan memasukkan 192.168.1.99. Kemudian setelah itu kita setting 192.168.1.200 sesuai dengan DNS yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kalau sudah semua, kita keluar. Kemudian kita kembali untuk men-settingkan PC teman-teman. Oke, pada bagian ini kita akan setting PC 0 teman-teman. Di sini setting PC-nya kita akan memasukkan gateway-nya yaitu 192.168.1.99. Setelah itu kalau sudah kita keluar karena DNS-nya juga sudah terisi tadi sebelumnya, kita langsung setting server ini yang server baru.
Kemudian kita langsung berikan saja ini apa namanya sesuai pada soal. Di sini namanya adalah pendilkom.com. Pendilkom, pendilkom.com. Lalu kemudian kita masukkan di sini gateway-nya yaitu 92.168.2.1. Kemudian DNS-nya belum terisi karena ini server baru. Kita masukkan 192.168.1.200. Oke, setelah DNS-nya sudah kita masukkan, kita masuk pada bagian IP, teman-teman. Kita masukkan IP-nya. Di sini kita buat saja itu IP-nya adalah 192.168.2.100. Oke, lalu kemudian setelah kita masukkan IP-nya, kita langsung masuk kepada bagian service. Kita nyalakan, oh sudah, untuk HTTP dan HTTPS-nya. Ini sudah kita nyalakan. Lalu kemudian setelah itu kita langsung saja setting PC 1, teman-teman. Di sini PC 1 kita langsung buka. Setelah itu kita masukkan gateway-nya, teman-teman. Di sini gateway-nya adalah 192.168.2.1. Untuk DNS-nya sudah terisi sebelumnya. Lalu kemudian karena ini ada di apa jaringan bawah, kita rubah IP-nya menjadi 2.2, teman-teman. Oke, setelah itu kalau sudah rubah, kita langsung keluar. Ini sudah dirubah ya. Kita langsung keluar. Langsung kita setting DNS, teman-teman. Pada bagian sini DNS kita langsung ya, DNS sudah di-off-kan semua. Lalu kemudian kita masuk ke dalam DNS. Nah, pada bagian ini kita akan memasukkan tadi domain-domain yang sudah kita masukkan pada server. Nah, ini kita remove dulu pertama kali. Setelah itu kita tambahkan pertama yaitu pendil.com. Pendilkom.com. Pendil ya, pendilkom.com. Kemudian kita masukkan addressnya yaitu 192.168.2.100. Kemudian kita klik add. Oke, yang kedua kita masukkan lagi ilkom.com. Kemudian addressnya itu 192.168.1.100. Oke, setelah itu kita klik add. Oke, semua sudah di-add, teman-teman. Setelah itu uh, kita langsung config gateway-nya. Ini menggunakan gateway atas, teman-teman. Di sini kita masukkan 192.168.1.99. Lalu kemudian kita isi DNS-nya 192.168.1.200. Oke, setelah semuanya kita atur, sudah beres. Lalu kita akan mencoba untuk melakukan perintah soal di sini, teman-teman. Yang pertama adalah ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Oke, kita langsung saja ke PC 0. Kita langsung lakukan ping. Coba kita nggak usah. Ini kita ping saja, ping PC 0 ke PC 1, yaitu dengan masukannya PC 1 itu 192.168.2.1.
titik dua titik dua. Nah, iya ini sudah berhasil teman-teman ya untuk ping dari PC 0 ke PC 1. Lalu kemudian untuk soal kedua yaitu ping dari komputer PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Baik, berarti kita akan melakukan ping dari PC 1 ke PC 0. Oke, untuk PC 1 kita coba ping 192.168.1.1. Untuk PC 0 teman-temannya kita akan mencoba. Oke, ini berhasil. Maka semuanya terhubung ya teman-teman. Jadi untuk persoalan satu dan dua ini sudah kita buktikan ternyata di sini berhasil teman-teman. Oke, kita lanjut ke persoalan 3 dan 4 teman-teman. Di sini buka web browser akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Baik, berarti kita dari PC 1 akan mencoba mengakses ilkom.com ya teman-teman. Oke, kita buka PC 1 tadi sudah, lalu kita buka web, kemudian kita masukkan ilkom.com. Apakah dia keluar? Ya, ternyata bisa teman-teman ya. Di sini sudah keluar ya webnya. Kemudian coba kita lakukan tadi persoalan keempat yaitu buka web browser akses mendelcom.com dari PC 0. Pendelcom.com. Ya, di sini juga di PC 0 pendelcom.com bisa diakses teman-teman. Jadi untuk tugas 3 kali ini kira-kira hanya itu saja yang bisa saya sampaikan presentasinya. Terima kasih saya ucapkan kepada tutor yang sudah memberikan materi dengan sangat lengkap sehingga membuat saya bisa mengerjakan tugas-tugas dari 1 sampai 3 semaksimal mungkin. Baik, untuk presentasinya saya mohon maaf jika memang masih ada kekurangan dan kesalahan. Bisa ditambahkan di kolom komentar jika apabila ada tambahan. Sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.